Oke, kita lanjutkan lagi ya kuliah kita yang tadi. Saya share screen lagi. Oke. Oke, Henry udah host lagi ya. Oke, kelihatan? Tunggu, sedang proses. Oke. Kelihatan? Masih loading, Bu. Oke, ya. Kita lanjutkan. Tadi perangkat utama yang kita gunakan untuk melakukan DNA rekombinan, pertama kita punya plasmid, kedua kita punya enzim restriksi, lalu ada DNA ligase, lalu ada bakteri untuk memperbanyak DNA yang sudah kita rekombinan tadi. Ya, plasmid itu medianya, media untuk menyambungkannya, enzim restriksi untuk memotong, DNA ligase untuk menyambung, DNA untuk membiakkannya. Bakteri maksud saya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama kita punya perangkat utama yang digunakan tadi adalah plasmid. Nah, plasmid ini biasanya terdapat pada bakteri. Nah, biasanya plasmid pada bakteri itu jumlahnya bervariasi setiap bakterinya. Nah, dia ini DNA tapi selain kromosom ya. Nah, dia berbentuknya sirkuler, umumnya berukuran kecil. Dia lebih kecil daripada kromosom bakteri. Nah, jenis, jumlah, dan ukurannya bervariasi antar sel dan antar jenis bakteri. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya ya, itu ada plasmid. Nah, ini kromosomnya. Itu ada plasmid yang bulat itu ya di ujung. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu enzim restriksi ya untuk memotong DNA. Nah, contohnya yaitu ini lupa lagi. Lupa saya nyari cara bacanya. Saya lupa cara bacanya. Atau ada yang tahu? Enzim EcoRI ya telah diisolasi ya pertama kali ya pada tahun 1969 ya dari E. coli. Nah, enzim EcoRI ini ya memotong pada bagian antara basa G dan A ya pada sequence GAATTC ya. Nah, jadi kan dia sequence asam amino apa namanya pada DNA-nya itu ya. Ingat basa nitrogen pada DNA ya. Apa aja G apa? Guanin, Bu. A? Adenin. Adenin. E? Ya, ini kapan ketik juga tuh kalau pakai dengan begini. Bisa. T apa? Timin. Ini E? Sitosin. Sitosin, Bu. Oke ya. Nah, jadi dia pada sequence Rina tolong matikan itu. Jadi pada sequence GAATTC dia memotong antara G dan A, dipotong. Nah, itulah fungsi enzim restriksi tadi. Ya, sudah dipotongnya. Nah, ini adalah itu lah di situ, Be. ya Marlena tolong di-mute ya, Marlena. Kan aku lagi. Marlena, Puterlena. Marlena. Oke, nah ini ada beberapa jenis enzim. Nah, masing-masing enzim untuk memotong ini berbeda dia daerah pemotongannya. Ya, jadi setiap enzim restriksi ini dia mengenal sequence pemotongan yang khas ya dan memotong DNA pada situs yang khas ya. Jadi misalnya EcoRI tadi ya. Nah, jadi pada G dan A pada sequence GAATTC. Nah, ini biasanya diambil dari dari mikroorganisme asalnya itu adalah E. coli. Nah, ini ada contoh lagi macam-macam enzim restriksi ya, dia memotong pada sequence yang berbeda-beda ya. Nah, ini perangkat utama yang digunakan selanjutnya adalah sudah kita potong. Udah dipotong terus kita sambungkan menggunakan DNA ligase ya. Nah, ini yang di atas sudah kita potong pakai enzim restriksi, lalu kita sambung lagi menggunakan
DNA ligase. Ya. Oke. Nah, di sini ya, di sini kita menggunakan enzim restriksi dan DNA ligase ya. Jackson Simon and Burke ya, pada tahun 1972 dia berhasil membuat DNA rekombinan ya. Sudah dipotongnya, dicampurnya lagi pakai DNA ligase. Nah, bagaimana cara menyisipkan dan memperbanyak ya dan mengekspresikan informasi genetik dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan? Nah, ini tadi yang pertama kita butuh plasmid. Kita isolasi dulu plasmidnya. Udah dapat kita plasmidnya, lalu kita isolasi lagi DNA yang ingin kita ekspresikan. Oke, lalu sudah itu kita potong plasmidnya, kita potong DNA-nya, baru kita campur pakai DNA ligase. Sudah itu kita dapatlah plasmid rekombinan ya. Nah, plasmid rekombinan tadi ini kita masukkan ke dalam sel bakteri hidup. Nah, lalu bakteri yang sudah memiliki DNA rekombinan tadi akan memperbanyak diri. Nah, sehingga dia akan menghasilkan bakteri-bakteri yang memiliki sifat yang kita inginkan. Ya, lalu gen tadi itu bisa kita gunakan, kita copy proteinnya untuk keinginan-keinginan lainnya. Ya, misalnya kita gennya tadi kita ekstrak, kita sisipkan pada tanaman. Ya, tadi sehingga menghasilkan kapas BT yang tahan hama. Oke. Selanjutnya kita punya fungsi plasmid pada pembentukan DNA rekombinan. Nah, fungsinya adalah vektor untuk mengklonkan gen, ya, mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Nah, selanjutnya fungsinya adalah untuk memperbanyak gen atau copy gene, ya. Nah, yang telah disisipkan dengan bantuan sel bakteri. Ini ya fungsi plasmidnya, ya. Jadi plasmid inilah yang sangat kita butuhkan karena dia sebagai rumah, ya, tempat kita menyatukan DNA yang kita inginkan tadi. Ini contoh-contoh plasmid yang bisa kita gunakan ya, atau kita sebut dengan vektor tadi ya. Nah, plasmidnya ada berbagai macam tipe, ada PBR322, biasanya berasal dari E. coli ya. E. coli ini banyak yang dimanfaatkan tadi ya. Nah, resistensi terhadap ampicillin misalnya ya. Nah, vektornya untuk tujuan umum ya, ini ada keterangannya. Nah, bagaimana menyimpan seluruh informasi genetik dari suatu organisme ya. Nah, di sini ada pustaka genom ya, digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mendeteksi DNA atau fragmen DNA? Nah, biasanya kita pakai PCR nama alatnya. Ya, sekarang seperti yang kita banyak lakukan istilah tes swab swab ya, karena diusap gitu ya. Nah, itu adalah metode menggunakan PCR ya. Nah, istilah metodenya yang digunakan adalah teknik elektroforesis ya, memisahkan DNA berdasarkan berat molekulnya. Nanti akan fragmen-fragmen DNA-nya akan terlihat. Nah, tapi kalau PCR lebih terlihat lagi sequence asam aminonya. Jadi sequence DNA-nya tadi kelihatan. Ya, jadi kalau kita swab, jadi kita tahu bahwa yang kita mau tuh ada di situ DNA-nya. Ya, sama seperti tes DNA yang kalau misalnya di sinetron itu ya, kamu ayahku tapi bukan bapakku, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini teknik elektroforesis ya. Jadi yang pertama, ini DNA-nya sudah kita isolasi dulu ya. Sudah kita isolasi, kan jumlahnya sedikit, sudah diperbanyak lagi, sudah di-copy. Nah, sudah ini dia campurannya ya. Untuk metode detailnya boleh dicari secara mandiri. Nah, kita suntikkan ke gel, lalu kita aliri listrik. Nah,
campuran DNA-nya ini sudah tidak bermuatan sehingga dia akan berpisah hanya berdasarkan ukurannya saja, hanya berdasarkan beratnya saja. Nah, jadi yang ringan akan turun duluan, ya. Nah, fragmen yang ringan akan turun duluan, lalu akan tersisa yang berat di sebelah atas. Nah, sehingga dapatlah pita-pita DNA-nya. Nah, fragmen DNA yang lebih besar dia akan bergerak lebih lambat karena dia lebih berat. Nah, sedangkan yang ringan akan bergerak lebih cepat ke bawah, ya. Jadi berdasarkan berat molekulnya dia berpisah. Nah, bagaimana membuat dan menyisipkan DNA rekombinan pada tanaman? Ya, ini contohnya bakteri Agrobacterium tumefaciens ya untuk menyisipkan gen ke dalam genom tanaman. Ya, nah gen yang diinginkan kita masukkan ke dalam sel tanaman dengan cara ya menyisipkan. Kita sisipkan pada tDNA ya. Nah, Agrobacterium ini yang digunakan untuk menginfeksi tanaman adalah Agrobacterium yang sudah tidak patogen ya. Ini Agrobacterium ya. Agrobacteriumnya sudah buat seluruh peserta yang sudah hadir karena nggak nih ya. Ini Agrobacterium yang mau kita infeksikan ke tanaman tadi. Nah, tapi Agrobacteriumnya sudah mengandung DNA rekombinan yang sudah kita titipkan ke dia. Nah, dah kita masukkan. Nah, tDNA membawa gen baru pada kromosom tumbuhan, nah, sehingga tanaman tadi memiliki sifat yang baru. Nah, inilah makanya ada istilah tanaman GMO yang sekarang ini ya, genetically modified organism ya, organisme yang telah direkayasa secara genetik. Nah, kalau informasi ini di luar negeri itu biasanya tercantum di label makanan ya, karena ada beberapa beberapa segmen orang yang itu tidak mau memakan tanaman hasil transgenik. Jadi dia takut nanti dia bisa bermutasi seperti itu, ya. Nah, jadi kalau informasi seperti itu biasanya dicantumkan di label, tapi kalau di Indonesia mungkin belum secara keseluruhan dicantumkan. Nah, kalau kita sendiri bagaimana? Apakah kita mengkonsumsi tanaman transgenik? Setiap hari. Kalian makan tempe bukan? Nah, tempe itu dari kedelai, biasanya yang kita pakai kedelai GMO, ya. Oke, ya. Selanjutnya, nah, lalu manfaatnya seperti apa? Nah, teknologi DNA rekombinan ya telah memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan ya maupun bidang terapan. Nah, contohnya bidang kesehatan ya, insulin. Nah, sekarang kan orang sudah banyak diabetes ya, jadi diabetes terus ketergantungan sama insulin. Terus insulinnya dapat dari mana? Dari manusia diperas gitu, kan nggak mungkin. Nah, jadi kita memproduksi bakteri yang bisa menghasilkan insulin tadi baru dipanen ya. Nah nih, insulin manusia telah diproduksi secara massal menggunakan bakteri E. coli dan telah diperdagangkan untuk mengobati penyakit diabetes. Diabetes nggak bisa diobatin ya. Ini maksudnya menanggulangi tubuh kita yang tidak bisa menghasilkan insulin tadi. Ya, nah jadi dimasukkanlah insulin tadi pakai suntikan ya. Vaksin-vaksin misalnya nih, vaksin hepatitis B digunakan untuk mencegah infeksi virus hepatitis ya. Jadi diproduksi menggunakan Saccharomyces cerevisiae ya dalam skala industri. Selanjutnya ada hormon tumbuh ya.
menggunakan E. coli ya, jadi untuk mengobati kelainan pertumbuhan misalnya cebol. Nah, terapi gen biasa kita gunakan ya untuk menggantikan gen yang mengalami kerusakan dengan gen yang normal. Nah, digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit keturunan ya, genetic disorder ya. Jadi kelainan gen gitu kan, jadi gennya diperbaiki. Nah, jadi baru gennya kita tanamkan ke nih sel bone-nya nih, klon gennya alel normal ya, penyisipan normal pada vektor. Ini DNA rekombinan. Nah, vektornya kita pakai retrovirus ya, infeksi kita masukkan ke sel bone ya, DNA tadi akan menyisip ke kromosom. Nah, dimasukkan ke sel bone pasien. Nah, lalu nanti DNA yang sudah kita titipkan tadi bisa mengekspresikan diri. Bisa terekspresikan. Nah, kalau dari bidang pertanian tadi yang pertama dari contohnya ya, jadi untuk tanaman-tanaman yang tahan terhadap pestisida ya. Nah, ini ada juga bakteri ice ya, bakteri yang bisa direkayasa sehingga tidak membeku pada suhu rendah. Jadi tanaman tadi bisa ditanam pada yang daerah 4 musim gitu ya. Nah, ini ada mikroba pendegradasi limbah, ada tanaman tahan hama, tadi contohnya sudah ada, tahan herbisida. Nah, bisa juga untuk meningkatkan nilai nutrisi ya. Jadi misalnya berasnya ya, jadi keuntungannya vitamin A-nya lebih tinggi gitu, tomatnya juga seperti itu ya. Kalau dari kelautan ya, penggunaan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran ikan ya. Jadi untuk meningkatkan ukuran ikan sehingga ikan yang dipanen lebih besar-besar. Kalau bidang hukum, nah ini contohnya ya, tadi kita bisa gunakan ya, misal pelaku kejahatan bisa kita identifikasi menggunakan sidik jari DNA-nya ya. Nah, misalnya ini korban kasus perkosaan. Nah, pola pita DNA pada darah pelaku ya, kedua sama dengan pola pita yang diperoleh dari tempat kejadian misalnya. Ini kan tadi pita-pita DNA-nya sudah kita pakai PCR tadi ya, sehingga dapat kan ya, sehingga bisa tahu siapa tersangkanya. Ternyata tersangkanya adalah tersangka 2 ya. Nah, ini misalnya yang tadi hubungan kekeluargaan seperti itu. Nah, ini perbedaan pada urutan DNA dapat diketahui dengan teknik RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism ya. Nah, untuk menentukan keturunan, perbedaan antar satu organisme dengan organisme Oke, nah ini di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Ini contohnya membantu upaya mengalami terjadinya kelainan pada manusia ya. Lalu pokoknya yang berhubungan dengan gennya. Ini ada contohnya Huntington ya, disebabkan oleh gen dominan ya. Biasanya gejala kemunduran mental seperti itu ya. Nah, jadi kemajuan teknologi DNA juga mendorong para ilmuwan ya untuk mewujudkan genom ya manusia ke itu ya, pokoknya yang aneh-aneh gitu ya. Makanya sedang perdebatan lah ini kalau masalah DNA ini ya. Tapi kalau di bidang pertanian untuk yang tahan hama itu udah umum kita digunakan ya. Ini juga beresiko ya, penyebaran polen berpotensi menyebarkan gen yang diintroduksi dalam tanaman transgenik ke dalam tumbuhan lainnya. Nah, makanya banyak juga kalau orang yang
yang peduli lingkungan itu ya, tidak suka sama tanaman-tanaman transgenik ini. Nah, tanaman transgenik ini juga kadang sengaja ditransgenik oleh pembuatnya, produsennya, untuk dia tidak fertil. Jadi dia tidak bisa jadi tanaman itu nanti menghasilkan buah yang tidak bisa ditanam lagi, tidak bisa dijadikan bibit. Jadi orang harus para petani harus beli lagi bibitnya ya seperti itu. Ya. Nah, tapi itulah tadi dari segi kesehatan banyak manfaatnya yang sudah pasti kita gunakan untuk hormon insulin tadi. Ya. Nah, ini ada video lagi sedikit, silahkan kita saksikan. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau insulin itu dipakai sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit diabetes? Karena insulin dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Diabetes adalah penyakit kencing manis akibat ketidakmampuan memproduksi insulin dengan baik. Ditunjukkan dengan gejala-gejala seperti ini. Hal ini sangat berbahaya dan menghabiskan banyak uang. Produksi insulin menggunakan metode DNA rekombinan dan menggunakan bakteri E. coli sebagai inangnya. Tadi ya, udah lebih jelas ya dengan video. Kita perlu pertama plasmid, lalu kita perlu apa? Enzim, restriksi, lalu kita butuh DNA ligase untuk menyambungkan, lalu kita masukkan ke dalam bakteri untuk dikembangbiakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak ada? Udah ngerti semua ya? Ini nge-freeze kayaknya. Sinyal saya jelek ya. Mohon dijawab kalau suara saya terdengar. Dengar, Bu. Oke, ya. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Iya, dengar ya. Terdengar, Jadi, Bu. jadi jawab. Ada yang mau ditanyakan?
Ada? Enggak, Bu. Enggak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa saya akhiri perkuliahan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.